membatasi kemampuan mereka, membatasi wawasan mereka. Hai sahabat Bawaslu Jemberana, siang ini kita akan berbincang-bincang singkat dengan salah satu narasumber kita, salah satu putri terbaik Bali, yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ibu Niketut Aryani SEMM MH, sekaligus sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Bali. Nah, siang ini kita akan berbincang-bincang seputar keberadaan sekretariat. Jadi di dalam organisasi, sebuah organisasi itu tentu ada organ-organ yang saling mendukung. Nah, apa saja yang dilakukan oleh sekretariat, apa peran sekretariat, dan kenapa peran sekretariat itu harus ditingkatkan? Untuk itu kita daulat beliau untuk memberikan penjelasan sekaligus pencerahan kepada kita semua. Silakan Bu Ketua. Ya, terima kasih Pak Ketua. Om Swastiastu. Salam sehat buat sahabat Bawaslu Kabupaten Jemberana. Terima kasih sekali pada kesempatan hari ini. Saya merasa senang sekali berada di Bawaslu Kabupaten Jemberana dan membahas terkait dengan peningkatan kapasitas dan juga sinergitas antara kesekretariatan dengan pimpinan Bawaslu di Kabupaten Jemberana. Tentunya peran sekretariat itu sangat berperan terhadap kelancaran tugas dan fungsi kita selaku komisioner di kabupaten maupun di provinsi. Nah, sinergitas ini tentunya perlu dibangun dengan kesadaran bahwa peran sekretariat dengan pimpinan Bawaslu di kabupaten kota itu tentu berbeda. Nah, bagaimana kita menyadarkan bahwasannya tugas, wewenang, dan kewajiban dari kesekretariatan berbeda dengan tugas, wewenang, dan kewajiban daripada komisioner. Jadi masing-masing punya tugas pokok dan fungsi, Bu Ketua, ya? Benar. Nah, jadi apakah dalam organisasi tersebut ada dua kamar dengan fungsi yang berbeda, atau seperti apa? Nah, kita dalam satu atap, namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Ini tentu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Bagaimana kita membangun komunikasi dan koordinasi sehingga tidak ada penyalahgunaan atau penyalahan kewenangan maupun tugas dan fungsi dari komisioner maupun kesekretariatan. Nah, di sini tentunya kita masing-masing dari komisioner juga memiliki aturan tersendiri terkait dengan undang-undang dan perbawaslunya, dan kesekretariatan juga memiliki aturan dan ketentuan tersendiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Bu Ketua, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, masing-masing punya tugas fungsi tersendiri, dan kemudian kalau boleh saya simpulkan tugas daripada sekretariat itu adalah kurang lebih memfasilitasi pimpinan. Jadi ada pimpinan, ada sekretariat, dan kemudian pimpinan menjalankan kebijakan. Kurang lebih kan begitu, betul kan? Dan sekretariat untuk memfasilitasinya. Nah, terkait dengan kegiatan di Bawaslu Jemberana hari ini untuk pembinaan atau peningkatan kapasitas sekretariat, kenapa sih Bu Ketua itu harus di-upgrade terus? Kemudian kemampuannya harus ditingkatkan terus, kira-kira seperti apa? Ya, maksud dan tujuan daripada kami hadir di Bawaslu Kabupaten Jemberana, yang pertama yaitu bagaimana agar sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Jemberana bisa lebih meningkatkan kapasitasnya dan juga profesionalisme dalam kerja. Nah, dan bagaimana juga bagian sekretariat yang kebetulan hadir saat ini adalah Kabag P3SH itu untuk menghadiri kegiatan kesekretariatan. Bagaimana peran sekretariat bisa memfasilitasi tugas-tugas ataupun program-program yang dilaksanakan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Jemberana. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas daripada sumber daya manusia yang ada dalam hal ini kesekretariatan, staf sekretariat yang membantu di masing-masing divisi, dengan mereka itu diberikan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi serta meningkatkan profesionalisme kerja, tentu akan memperlancar program daripada pimpinan Bawaslu Kabupaten Jemberana. Nah, tentunya peningkatan kapasitas ini diberikan juga secara teknis bagaimana bisa memfasilitasi pimpinan sesuai dengan aturan dan ketentuan.
Nah, di sini juga kesekretariatan tidak akan serta-merta bisa memfasilitasi kalau keluar dari rel maupun keluar dari aturan dan ketentuan yang ada. Jadi semuanya sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan itu harus dipedomani oleh sekretariat. Kurang lebih demikian, Bu Ketua. Benar. Nah, kemudian Bu Ketua, terkait dengan komposisi jumlah staf di sekretariat Bawaslu Jembrana yang saat ini kami rasa minim. Nah, kira-kira kiat-kiatnya seperti apa dan strateginya seperti apa sehingga dengan jumlah personil yang minim tetapi punya daya dobrak yang tinggi, kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang luar biasa. Kalau kondisi sekarang, staf kesekretariatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan. Itu disebabkan karena pertama, satu staf lolos PNS, yang satu lagi sudah telah meninggal dunia. Nah, di sini saya yakin bagaimana triknya agar pekerjaan maupun program-program di masing-masing divisi maupun di bagian keuangan tidak terhambat karena berkurangnya personil dua tersebut. Tentu yang harus diutamakan adalah teamwork atau kerja tim daripada masing-masing staf yang ada di masing-masing divisi untuk bisa membantu divisi yang memang masih dianggap kurang atau kurang akibat lolos PNS dan juga akibat meninggal dunia, sehingga kerjasama tim dari staf masing-masing divisi atau divisi lain bisa menunjang divisi yang kekurangan staf ini. Nah, di situ kontrolnya tentu terkait dengan kinerja dan kerja tim ini ada pada koordinator sekretariat, dan tentu juga Pak Ketua selaku pimpinan daripada lembaga Bawaslu Kabupaten Jembrana tetap harus mensupport dan memantau terus kerja-kerja maupun pergerakan pekerjaan program-program serta rencana kerja yang sudah direncanakan oleh masing-masing divisi. Jangan sampai itu terhenti akibat berkurangnya jumlah personil yang dua ini. Nah, jadi tidak harus di divisi satu divisi khusus konsentrasi di situ saja. Jadi kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Ketua itu, satu divisi tidak harus mengerjakan yang itu saja, tetapi ketika satu divisi keteteran itu wajib hukumnya untuk dibantu. Kurang lebih demikian, Bu Ketua. Nah, Bu Ketua, satu lagi Bu Ketua, bagaimana tanggapan Bu Ketua terhadap rencana-rencana kita ke depan? Salah satunya adalah untuk merolling staf kita biar tidak dalam satu divisi saja atau rolling divisi. Kira-kira tanggapan Ibu gitu? Ya, itu saya rasa sangat penting untuk melakukan regenerasi atau rolling divisi. Kenapa demikian? Karena kalau dalam satu divisi stafnya hanya itu saja 5 tahunan, jadi pertama dampak yang akan ditimbulkan, staf tersebut tidak akan memahami pekerjaan dari divisi lainnya. Nah, begitu juga divisi lainnya. Mungkin ada pola bagaimana nanti pihak koordinator sekretariat merolling staf yang ada di masing-masing divisi dengan mekanisme atau teknis, satu seniornya digeser ke koordip yang lain dan satu junior yang ada di koordip tersebut digeser ke koordip yang lain, sehingga staf di masing-masing divisi kalau rolling itu dilakukan akan menguasai dan memahami pekerjaan yang ada di semua divisi. Itu nanti sisi positifnya. Yang kedua, apabila nanti ke depannya, karena generasi kita sekarang sebagai pengawas pemilu, tentu kita tidak akan bisa, lembaga Bawaslu itu tetap ada, namun kita belum tentu ada. Siapa lagi kader-kader yang kita harapkan? Tentunya staf-staf yang ada sekarang ini, sehingga pada saat berkompetisi nantinya, staf-staf yang ada sekarang ini memahami setiap bagian pekerjaan, tugas, dan fungsi yang ada di masing-masing divisi. Kalau memang itu rolling tidak pernah dilakukan, tentu mereka itu tidak akan memahami pekerjaan atau tugas yang ada di divisi lain. Begitu juga divisi lain tidak akan memahami tugas yang ada di atau koordinat di tempat satunya lagi. Nah, itu akan hanya membatasi kemampuan mereka, membatasi wawasan mereka para staf untuk mengetahui tugas dan fungsi di koordinat lainnya. Tapi dengan adanya rolling, penyegaran buat staf tersendiri, yang kedua pemahamannya lebih luas, dan ketiga memungkinkan ada peluang besar untuk menjadi kader-kader pengawas pemilu karena memahami tugas dan fungsi yang ada di semua koordinat di lembaga Bawaslu tersebut. Jadi intinya adalah
semakin banyak yang dikuasai oleh personel itu akan semakin bagus. Tentu akan bagus juga bagi lembaga, saya kira demikian Bu Ketua. Nah, terakhir Bu Ketua, apa harapan Bu Ketua terhadap keberadaan dan kemampuan sekretariat di Bawaslu Kabupaten Jembrana, tentunya bagi kebaikan lembaga, termasuk juga di tingkat provinsi dan di tingkat RI. Sekarang ya, pertama tentunya bagaimana kita di lembaga Bawaslu ini yang ada di dalamnya itu kesekretariatan dan pimpinan Bawaslu baik di kabupaten, provinsi maupun RI tetap bisa bersinergi. Yang kedua, bagaimana memiliki spirit bersama untuk melakukan teamwork atau kerja yang bersama-sama, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama sebagai lembaga Bawaslu untuk mewujudkan lembaga Bawaslu yang betul-betul berintegritas, profesional, bisa kita wujudkan. Nah, dengan profesionalisme kerja yang kita tunjukkan, tentu outputnya adalah hasil kerja berupa penghargaan dan lain sebagainya, baik dari Bawaslu RI maupun dari kementerian lainnya. Tentu itu adalah wujud daripada kerja-kerja maupun upaya-upaya maksimal yang kita lakukan atas sinergitas kesekretariatan dengan pimpinan. Nah, itulah bagaimana kita bisa mewujudkan di 9 kabupaten kota ini, termasuk kami di provinsi, bagaimana tetap bisa bersinergi dengan kesekretariatan, sehingga dengan selalu bersinergi saya yakin dan percaya apa yang menjadi program dan tujuan kita bersama untuk mewujudkan lembaga Bawaslu yang berkredibel itu mampu kita wujudkan. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, baik di kabupaten, Bawaslu kabupaten maupun Bawaslu provinsi maupun Bawaslu RI, dua ini tidak mungkin lagi dipisahkan antara pimpinan dan kesekretariatan, karena mereka sejatinya adalah sebuah kesatuan yang saling mendukung untuk kelancaran tugas-tugas masing-masing lembaga. Demikian sahabat Bawaslu, bincang-bincang singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya Pandey Adi Mulyawan, salam.